channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani angkan-angkan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pelukan Kematian bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita lanjutkan kisahnya. Ya Allah, jika ini ajalku, kenapa di sini? Batinku mulai goyah akan rasa takut. Semua tangan-tangan itu menjalar ke sana kemari, sampai terasa semua ulat-ulat itu kini bergerak di semua tubuh dari ujung kaki sampai kepala. 5 sosok itu membuka mulut sangat lebar bersamaan, seakan-akan menelanku. Lidah hitamnya bergerak dengan memunculkan nanah busuk dari pangkal-pangkalnya. Jangan sampai muntah atau aku mati, gumamku sambil menahan rasa mual yang luar biasa meladaku. Ucapanku aku gantikan dengan membaca ayat kursi terus-menerus tiada henti. Setelah lantunan ayat kursi kubacakan, tiba-tiba seperti meluru, semua ulat yang mengerubuti seluruh tubuhku berjatuhan. Tangan-tangan itu perlahan mulai terlepas. Lalu kelima sosok wewe gombel mundur. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Teriakan mereka kembali terdengar. Lalu 5 sosok itu menjadi satu, berubah dengan tubuh yang jauh lebih besar, dengan rupa yang sangat menyeramkan. Tatapannya tajam penuh amarah. Tidak lama ringkikan kuda terdengar, membuat redupnya api yang terbang di atasku. Sosok yang menyerupai Kang Sujanto juga berubah menjadi genderuwo dengan taring besarnya. Entah karena apa, yang jelas suara kuda itu membawa aura gaib yang sangat luar biasa, hingga semua lelembut itu terlihat mundur juga kebingungan. Namun aku mencari wujud dari sumber suara itu juga sama sekali tidak terlihat. Dari sibakan semak terlihat sepasang mata menyala itu bergerak ke arahku. Macan kumbang sebesar anak sapi menggeram, seperti lemah lutut ini. Mau jatuh rasanya sangat lemas, hilang semua daya kekuatan diri. Ya Allah, akan matikah aku kali ini? Bagai dikelilingi maut, berpeluk kematian. Lirih ucapku dalam gemetar yang tidak tertahan lagi. Dalam kondisi apapun jangan meluruhkan iman, jangan tinggalkan keyakinan. Percayalah Tuhan ada dalam kondisi apapun. Derap langkah kaki kuda juga ringkikannya terdengar. Aku yang masih bergetar berdiri bersama sosok yang merasakan kegusaran itu. Macan kumbang menggeram keras, membuat aku tidak lagi sanggup berdiri. Tersipu di atas tanah dengan lemah, pasrah kini hanya tetap terus melafalkan nama ilahi tanpa pernah terhenti. Namun macan hitam itu berdiri di sebelah kiriku, menatap tajam ke arah wewe gombel yang berada di depan sana. Ternyata salah dugaanku, jika macan kumbang ini datang untuk menolong. Tidak seberapa lama sosok ini berubah menjadi bocah yang aku kenal, Joko, dengan tatapan marahnya. Joko, ucapku dalam lemah. Bocah itu hanya menatapku dengan mata berwarna kuning menyala, tersenyum memperlihatkan taring runcingnya. Sosok genderuwo besar yang menuntutku sampai di sini terlihat ingin menunjukkan murkanya dengan melantangkan sebuah peringatan. Siung kumbang, tidak perlu ikut campur. Suara besarnya terdengar mengerikan.
Tanpa ada kata jawaban, Joko selangkah lebih maju seakan menandakan kalau dirinya siap bertempur, melindungi diriku. Ia datang tidak hanya menjadi penolong, juga pelindung, atau mungkin juga ada sebuah kesumat yang ingin sosok ini selesaikan. Yang bikin anehnya, ternyata sosok Wewe yang menyeramkan dan terlihat garang dengan menyatunya 5 sosok tadi justru diam dengan tanpa memperlihatkan reaksi keberaniannya. Apa Wewe ini yang menculik Joko dari alam nyata? Tanyaku dalam hati. Bocah itu lalu merunduk, jongkok berubah kembali menjadi macan hitam di depanku. Entah karena apa, setiap melihat wujud macan kumbang, badanku selalu gemetar, persendian lemas, mungkin takut atau energinya yang sangat kuat membentur diri ini. Tangan keriput tua memegang bahu sebelah kanan. Ku angkat wajah ini menyaksikan Mbah Sareh sudah berdiri. Entah sejak kapan kemunculan nenek tua ini juga tanpa aku sadari. Hanya uapan syukur terucap, masih ada mereka untuk aku di sini dengan kondisiku seperti ini. Bangun, tidak selayaknya kamu takut dengan dedemit seperti itu. Hihihihi, ucap Mbah Sareh yang membantuku berdiri. Bah, ini di mana? Kenapa dengan saya? Tanyaku. Tidak ada waktu untuk menjelaskan di saat seperti ini. Ini pegang, lawan mereka, katanya sambil memberikan ranting kayu bercabang. Saat ranting ada di tengahku, sekedip mata ini memandang telah berubah menjadi tombak dengan trisula sebagai mata tombaknya. Sekilas cahaya putih juga terlihat menyelimuti tombak ini. Belum usai terpana dengan kejadian ini, kembali terdengar suara berat lelembut hitam itu. Saat ini aku biarkan manusia ini hidup, Nyai Sareh. Saat ini aku biarkan mereka hidup. Ucapnya lalu menghilang disusul Wewe itu yang juga melesat hilang. Terakhir Banaspati juga terbang ke atas langit lalu hilang. Ceremende demi Cireh. Hihihihi. Kecoak busuk, setan penakut, Mbah Sareh berucap. Dengan hilangnya ketiga sosok itu, hilang juga tombak di tanganku, berubah kembali menjadi ranting kayu biasa. Kebulan asap juga merubah Joko menjadi wujud bocah kecil kembali, hanya menyisakan tanya yang belum dijawab oleh nenek tua ini. Hihihihi. Pejamkan matamu, Nang, Mbah Sareh menyuruh. Aku hanya mengikuti apa yang disuruhnya, memejamkan mata dan menunggu kata yang diucapkan kembali. Tidak seberapa lama terdengar ucapan untuk membuka mata. Hamparan tanah luas tadi sudah berubah menjadi gubuk si nenek. Saat kami membuka mata, kami berdua tanpa ada Joko berjalan di halaman rumahnya menuju masuk rumah. Secepat ini perubahan terjadi tanpa dirasa tubuhku. Di tangan kananku juga tidak memegang ranting tadi. Kemana itu semua? Dan apa maksud semua ini? Aku tidak pernah tahu, hanya melihat wanita tua membuka pintu rumah menyuruhku masuk. Setelah masuk, keadaan rumahnya sama persis mirip ketika datang pertama ke sini. Mbah Sareh menyuruhku duduk di tikar itu, memberikan minum dari bumbung bambu. Joko mana, Mbah? Tanyaku. Hihihihi. Joko ya keluyuran, jawabnya. Mbah, saya mau pulang. Aku berucap. Kenapa? Nggak betah di sini? Tanyanya dengan tertawa. Dunia saya tidak di sini, Mbah, dan di sini saya rasa tidak sanggup menyaksikan semuanya, kataku. Tujuan kamu ke sini kan mau lihat Jaran Sembrani. Hihihihi. Memangnya sudah kamu lihat? Mbah Sareh bertanya.
Aku hanya menggelengkan kepala, mau menjawab juga tidak tahu apa yang mesti jadi jawabanku. Hanya ada rasa sedih tiba-tiba dalam hati ini, serasa ada kalimat yang terucap secara gaib. Namun tidak teringat lagi kalimat itu karena hanya membawaku dalam sebuah tangis. Tidak salah, manusia terkadang ingin melihat yang tidak terlihat, ingin tahu yang tidak perlu diketahui. Nenek itu memberi nasihat dengan tangannya mengelus punggungku meredakan kesedihan. Mendengarnya langsung terbayang wajah ibuku yang selalu menuturkan bahasa kasih. Wajah terlihat jelas dalam pikiran ini. Assalamualaikum. Sebuah salam dari luar gubuk terdengar. Waalaikumsalam, Mbak Sare menjawabnya. Di sini aku juga terkejut, ternyata nenek tua ini paham salam manusia, sebuah ucapan bagi kaumku. Menelisik batin ini, Mbak Sare hanya tertawa cekikikan sambil bangkit membuka pintu rumahnya, menyuruh tamu itu masuk. Mas Purwanto kini yang datang kemari. Aku ingin mempercayainya tapi rasanya susah. Jangan-jangan ini dedemit sama kayak wujud Kang Sujanto tadi. Udah waktunya pulang, Le, Mas Pur berkata. Hihihihi. Mau pulang? Tanya Mbak Sareh. Mendengar perkataan mereka berdua malah menimbulkan sebuah kebingungan. Ini apa lagi? Sangat tidak bisa nalarku menyimpulkan semuanya. Ikut Mas Pur bisa nanti kejadian mengerikan itu terulang. Tinggal di sini juga bukan tempatku. Mendengar pernyataan nenek ini juga memunculkan keraguan dalam hati. Keduanya hanya diam menunggu jawabanku. Aku hanya masih bingung untuk memberi keputusan. Dan sadar dalam ini juga keputusan itu menjadi jalan penentu untuk diri sendiri. Keselamatan tidak bisa menjadi hadiah utama dari siapapun. Peranan mereka memiliki batasan, tanpa bisa merubah keinginanku sendiri. Mau bagaimana, seperti apa, tinggal atau pulang, semua tergantung diriku. Aku lalu bangkit dari dudukku, berdiri mengikuti kedua sosok yang berdiri dengan diam ini, mempertajam indraku mencari jawaban siapa yang datang ini. Aku hanya mengeluarkan tangan untuk menjabat dengan laki-laki yang mau menjemputku. Dia juga menyambut jabatan tanganku tanpa mengeluarkan aura ganjilnya makhluk astral. Pulang, jawabku. Silahkan pulang. Bawa adikmu pulang, Nang. Namun jalan pulang itu masih jauh. Kalian berdua carilah. Aku di samping kalian sampai keluar dari tempat ini. Terdengar kata Mbak Sare yang serius tanpa bumbuan tawa seperti biasanya. Mendapat izin, kami berdua meninggalkan gubuk milik nenek riang itu, kembali menyusuri gelap. Tentu di sini aku masih belum yakin dengan sosok yang menyerupai Mas Pur. Kembali persis aku hanya berjalan di belakangnya. Tadi Kang Sujanto, sekarang Mas Pur, apa kedepannya Kang Armani? Hanya karena mencari misteri jaran sembrani di Sepungruk malah jadi aku yang terjebak ke dalam alam lelembut. Namun alam kini tidak hanya kelam dengan gelapnya, tapi juga ditambah kabut yang tiba-tiba menyelimuti semua sisi. Semakin gelap dan kembali terasa benturan hawa para jin mulai bermunculan. Tidak ada habisnya. Andalkan indera untuk mencari perbedaan wujud lelembut, pasti ada perbedaan dengan manusia yang diserupainya. Selain mata untuk mencari, hidung untuk mencium bau yang keluar dari makhluk itu. Gunakan juga indera perasa untuk mengukur aura yang dipancarkannya. Ingat, indera pendengaran harus jeli, karena di alam ini semua bisikan menyesatkan selalu terdengar.
Perjalanan malam terasa begitu panjang, seakan waktu lambat berganti. Kami masih dengan penyusuran ganjil mencari di mana jalan untuk pulang, mencari kehidupan yang selayaknya, meninggalkan alam kelam. Langkah ini terus bergerak meninggalkan gubuk nenek tua itu, mengikuti Mas Pur, entah sosok ini benar dia atau bukan. Rasa pusing menghampiri kepala, terasa berat ketika tercium bau wangi pekat menusuk. Badan pun serasa berat. Semakin aku rasakan mencium dalam-dalam wangi bunga ini, tengkuk juga kepala serasa penuh tekanan hawa lain. "Jangan dicium baunya. Ini sirup dari makhluk di depan sana," kata Mas Pur. Aku yang mendapat kode itu langsung menaiki kaos untuk menutupi hidung. Tidak seberapa lama setelah tidak tercium wewangian itu, ternyata memang benar pusing meredah. Badan juga serasa ringan kembali. Jenis lelembut apa lagi di depan sana yang sudah menunggu kami berdua. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Mas Pur. "Tidak apa-apa, lanjut saja Mas," jawabku yang terus mengikutinya. Pohon-pohon besar kini mulai jarang terlihat, digantikan dengan ilalang juga rumput liar setinggi manusia dewasa. Suara sungai terdengar deras, air mengalir di bawah tebing dengan sisi jurang yang sangat dalam dan gelap. Angin berhembus dari pusara bawah, menghantarkan bisikan mengerikan. "Dia bukan manusia. Dorong ke jurang, dorong ke jurang." Bisikan gaib itu berulang kali terdengar, menyuruhku mendorong sosok yang ada di depanku. Aku hanya menarik nafas, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu. Namun semakin terabaikan, suara riuh semakin banyak terdengar. Semua menyuruhku untuk membunuh laki-laki yang berjalan di depan ini. Semakin bising dan semakin banyak ucapan kematian. "Ya Allah," aku berteriak sekuat-kuatnya sambil menutup kedua telingaku. Walaupun sudah menutup telinga dengan telapak tangan, suara kematian itu terus bersautan terdengar. "Mati, mati, mati, mati." Kata itu sangat banyak diucapkan, terdengar sampai aku tersipu dalam tanah, meneriakkan juga memanggil asma Tuhan. "Ya Allah, aku tidak sanggup, pulangkan aku," masih dengan teriakku. "Istighfar, kendalikan emosimu," Mas Pur menyuruhku. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. La ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih." Hanya lafaz itu terus aku ucapkan dalam batin ini, memohon ampun, meminta pertolongan kepada Zat pemberi kehidupan, hingga semua suara mengerikan itu berlahan menghilang tanpa terdengar lagi. Aku dibantu Mas Pur berdiri dari simpuhku. Dia mengajak kembali berjalan, berusaha terus mencari di mana letak gerbang keluar dari alam mengerikan ini. Meski dalam kondisi yang semakin lemah, rasa sangat muak juga marah. Rasa yang bersumber dari tempat ini memunculkan emosi yang tidak terbendung. "Jangan berhenti istighfar," imbuhnya. Jalan di depan semakin menyempit, semakin curam jurang di sisi kiri. Di kanan masih tebing dengan semak belukarnya, semak yang terlihat tersibak menandakan ada makhluk yang mengikuti. Entah berwujud apa, mata ini juga tak dapat memastikan, terhalang gelap. Roak gagak terdengar di atas langit. "Masih pertanda suara kematian," batinku berucap menggantikan lafaz doa. Jauh sudah kami berjalan seakan tiada ujung, hingga sampai pada sebuah pohon tanpa daun berdiri tegak dengan purnama yang begitu besar terlihat, bersinar warna merah. 4 sosok laki-laki seperti memanggul tandu yang beratap segitiga,
terlihat dari kejauhan. "Apa itu?" tanyaku. "Hati-hati saja, wanita dalam tanduk itu perlu diwaspadai," jawab Mas Pur. Dari mana dia tahu ada sosok wanita di dalam sana? Sementara jarak kami masih terlalu jauh untuk menyaksikan itu. Jangankan wanita di dalam tandu, wajah keempat pemikul itu saja belum terlihat sama sekali. Kembali wangi bunga itu tercium, namun tidak setajam tadi, dan tidak memiliki pengaruh apa-apa diri ini. Hanya udara serasa segar terhirup menghilangkan pengapnya bau alam berselimut aura magis tadi. Setibanya berhadapan dengan mereka, diturunkan tandu itu, disibaknya selambu yang menutupi. Lalu keluar wanita berparas cantik dengan tatapan matanya yang tajam, kemben sedada berjarik batik, tangan kanannya memegang mawar merah. "Jauh perjalanan kalian sampai ke sini," ucap sosok wanita itu. "Aku hanya menjemput adikku untuk pulang," jawab Mas Pur. "Siapapun yang sudah meminjak tanah sini hanya akan mengantarkan jiwanya padaku," terdengar kata ancamannya. "Jiwa kami milik Tuhan kami, tidak ada siapapun berhak atas kehidupan juga kematian kami," balas laki-laki di sebelahku. Sunggingan senyum sinis terlihat dari sosok di depanku, seakan menandakan ketidaksukaannya mendengar ucapan kata tadi. Aku yang hanya berdiri menyaksikan perseteruan mereka, hanya menunggu apa yang akan berlanjut ke depannya. Pertempuran kehidupan ataupun kematian, semua itu belum terlihat. Hanya saja ini menjadi pertanda bukan hal baik untuk kami berdua. Kenapa di alam ini banyak sekali penguasanya, sementara kalau di alam lain yang pernah aku alami, suatu tempat hanya mempunyai satu pemimpin sesembahan. Berbeda dengan ini, ada kolong weweh basareh wanita ini juga yang lainnya, yang seperti semuanya bermusuhan satu sama lain. "Jika berharap hidup, itu hanya akan ada satu orang di antara kalian berdua," katanya kembali terucap. "Untuk apa bangsa kalian selalu menginginkan jiwa manusia?" Kini aku mengucap tanya. "Sudah menjadi takdir. Ini garis yang dibuat moyang kita. Jika kaumku dengan kaum kalian berseberangan, saling berperang dari diturunkannya kita ke dunia ini sampai akhir dari dunia," lantang ucapan terdengar. "Kaum kalian banyak yang satu tujuan dengan kami, kenapa tidak denganmu?" pertanyaanku kembali terucap. "Mereka yang berpihak dengan kaum manusia sudah menetapkan peperangan dengan kaumnya sendiri," ucapnya semakin menunjukkan amarah. Mata yang semula sinis menatap kini menyala berwarna merah, dengan menunjukkan sosok itu mematahkan tangkai mawar yang dipegangnya. 4 sosok yang sedari tadi terdunduk mulai menunjukkan wajah beringasnya dengan tatap yang sama menyala. Geraman terdengar. Sibakan angin meniup dengan kencang, mengubah hawa yang semula adem menjadi panas mencekam. Gitaran maut seakan siap menghampiri, memutar mencari nyawa. Situasi seperti ini banyak didapati. Manusia gentar takut lalu mengikuti mereka untuk abadi di alam kelam. Sangat konyol jika hanya rasa takut menggagalkan keyakinan diri akan pertolongannya. Perdebatan terjadi antara kami dengan sosok wanita itu. Terlihat 4 anak buahnya juga bergerak maju. 2 sisi sebelah kanan, 2 lagi di sisi sebelah kiri. Jika terjadi pertarungan, tentu ini tidak akan imbang, karena hanya 2 lawan 5 dedemit dengan kemampuan yang pasti tidak bisa dianggap remeh. Tidak lama kemudian, sosok wanita cantik itu seperti mengeluarkan asap warna hitam tipis yang menyelimuti seluruh tubuhnya.
bagai aura pembungkus atau semacam penanda maksimalnya kekuatan yang terlihat. Menyaksikan itu, laki-laki di sebelahku mundur satu langkah. Tentu dengan persiapan di semerbak wangi bunga mulai tercium pekat. Di sini membuatku kembali menutup hidung. Mengikutinya mundur satu langkah. Terasa ada kedutan di bahu kananku, lalu menjalar turun seperti kesemutan sampai ke telapak tangan. Cahaya putih terlihat dan sebuah tombak yang hilang tadi kembali muncul dalam genggaman. Tombak itu kembali di tanganku. Melihat itu, kerlingan matanya menatap tajam ke arahku. Dahinya berkerut dengan bola mata menyala semakin lebar. "Nyai Sembrani," kata itu terucap dari mulut sosok wanita itu. "Nyai Sembrani? Ini kan milik Mbah Sareh," batinku menjawab kata itu. "Apa Mbah Sareh itu yang menjadi cerita warga desa? Sosok dahulu yang menjadi legenda munculnya jaran Sembrani atau kuda bersayap?" Semakin aku tidak paham dengan semua ini. Alam yang terasa sangat aneh dan sangat mengerikan. Sebuah dunia penuh dengan pertikaian, seakan kematian menghampar menjadi sajian istimewa di sini. Patahan batang mawar di genggaman tangan wanita itu juga berubah menjadi sebuah keris berwarna kuning. Terlihat lekuk panjangnya semakin meruncing, dengan gagang pegangan kayu berwarna hitam kecoklatan. Sambaran petir menghantam pohon kering tanpa daun di belakangnya, hingga gelapnya malam menjadi terang karena api yang berkobar di pohon itu. Ditambah sorotan purnama merah, membuat terasa magis area ini menyeramkan, benar-benar singgup dan keangkerannya dapat dilihat. "Jadi di balik langkah kalian ada Nyai Sembrani," kembali ucapannya terdengar. Dilanjut dengan tertawa mengerikan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Mas Pur. "Aku Dewi Kolo Hanyuntari, penguasa negeri Lelembut sini." Wanita itu menyebutkan nama dengan nada kesombongan sebagai penguasa. "Izinkan kami untuk pulang. Kami datang juga tanpa mengusik apapun," sambung ucapan Mas Pur. "Tanpa seizinku kalian akan tetap berada di sini, hidup denganku atau mati," kata itu terdengar darinya. Sebuah tempat yang memiliki pilihan sangat sukar diterima, hidup untuk bersatu dengan setan atau memilih mati. Perasaan menjadi penyesalan diri. Kenapa harus sampai tempat sejauh ini jika hanya mencari kematian? Sungguh sebuah penyusuran yang salah. Perjalanan yang aku kutuk dengan teriakan dalam hatiku sendiri. Ingin aku tancapkan tombak ini ke arah sosok itu. Namun sebelum melangkah, tangan kiriku sudah dicengkram oleh Mas Pur. Dia menatapku dan menggelengkan kepala, tanda tidak setujunya atas aku mengambil sikap. "Kenapa halangi aku?" tanyaku dengan dada yang panas. "Kamu mau mati konyol di sini?" katanya dengan nada yang berbalur emosi. Mendengar perdebatan itu, kelima sosok itu tertawa serempak seakan menyaksikan kelucuan kami berdua, atau menjadikannya bahan tertawa yang sengaja mengejek kami berdua agar terpancing emosi. Gelegar tawa yang menjadi sebuah tantangan dalam pendengaran telingaku. Suasana seperti ini aku hanya menekan emosi dengan memikirkan wajah ibuku di luar sana, mengharap masih bisa kembali bertemu, juga menjalani kehidupan normal seperti waktu lalu. Lintasan wajah ibuku seketika memberikan rasa tenang, mengingat kembali semua nasihat beliau untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dimanapun berada, dengan kondisi apapun.
Batin aku tuntun untuk melantunkan lafaz suci, membaca doa yang aku bisa, sampai tubuh terasa panas melawan itu semua dengan kalimah-kalimah agung. Terus berdoa dengan posisi tetap berhadapan langsung, saling menatap, sampai melesat wanita itu menusukkan keris menembus Mazmur yang masih memegang tanganku. Anehnya lagi, keris itu seperti tidak mengenai apa-apa, hanya menusuk angin menembus tubuh di sebelahku. Wanita itu sontak mundur lalu menatap dengan heran, mengangkat tangannya lalu memandang tajam ke arah pusaka itu. Mulutnya mulai merapal mantra, yang entah itu ajian apa hingga batangan kuning itu mengeluarkan cahaya, lalu mengibaskan benda itu ke arah kami. Sebelum sinar itu tiba dengan cepat, gerak laki-laki di sebelahku menepis hanya menggunakan tangan sebelah kiri. Ternyata ini bukan ragamu, manusia. Suaranya terdengar bergetar penuh murka. Yah, ini jiwaku yang menjemput adikku untuk pulang, jawabnya. Ternyata bukan orang remeh, berani mengusik masuk ke alamku dengan rogo sukmo. Hebat nyalimu, kata Dewi Kolo. Aku masih dengan kebisuan, antara kagum heran juga banyak pemikiran yang sangat mustahil jika aku urai dalam nalar sebagai manusia awam sepertiku yang tidak paham akan hal-hal seperti ini. Yang perlu dijaga oleh hati hanya iman. Selalu teguhkan iman sedekat mungkin mengenal Tuhan ketika terjebak di alam lain yang diciptakannya. Diri sudah siap untuk meminta pertolongan. Hanya padanya kita berserah hidup juga mati di dalam dimensi maupun yang telah dikehendakinya. Masih dengan ketegangan sosok wanita bernama Dewi Kolo Hayuntari semakin menggapai murkanya. Dikibaskannya pusaka itu lalu keempat pengawalnya berubah menjadi sosok menyeramkan. Dengan cengkraman tangan mereka mengeluarkan kobaran api. Menyeringai wajah-wajah menjijikan itu mempertontonkan pasangan taring juga liur yang menetes. Wajahnya hampir menyerupai anjing. Salakan panjang terdengar juga beberapa kali menggeram seakan ingin menerkam ke arah kami berdua. Dengan tatap mata yang masih menyala berwarna merah, beringas terlihat bak muka anjing liar, mempertontonkan hausnya mereka akan kematian. Tenang, bisik Mazmur. Mendengar itu aku hanya diam, namun sekujur tubuh ini dibanjiri dengan keringat dingin. Beberapa kali badan bergetar, merinding, rasa takut terasa dengan semakin cepatnya. Degup jantung yang memburu tidak beraturan. Geratan gigiku terdengar menyatu, menahan semua ini. Hanya saja berusaha tetap bertahan, jangan sampai terjatuh lemah yang akan membawa diri pada kematian. Beberapa kali aku terbatuk karena dada sesak terasa panas menggumpal. Segala nafas ini pasti menjadi rasa ketakutan yang terlihat di mata para lelembut. Mata ini hanya menyaksikan sunggingan senyum sinis bibir wanita iblis itu. Matanya lekat mengarah tajam melihat ke arah kami, tanpa sekalipun berkedip. Gejolak peperangan ini sudah dimulai dengan benturan aura yang sangat kuat terasa. Bahkan energi terasa perlahan terserap. Semua terasa sakit di sekujur badan ini. Namun aku hanya berusaha menguatkan diri walau dasarnya memang sudah tanpa daya apapun lagi. Tidak seberapa lama lutut juga sudah tidak sanggup menopang badan. Tersujud aku di atas tanah tanpa sanggup berdiri lagi. Hanya rengkuhan laki-laki di sebelah membantu menopang raga yang tidak sanggup menerima benturan kekuatan magis lelembut itu.
Gelak tawa kepuasan terdengar dari Dewi Kolo, seakan memang dia sudah mencapai kemenangannya. Sekali bergerak atau menyuruh anjing siluman itu menyerang, tamat sudah kehidupanku. Hanya tersisa doa semata dalam hati. Berpasrah, jika ini kehendaknya maka ampuni segala dosa juga kesalahan diri. Hanya terus memohon ampun. Mata kami masih saling melumpuhkan. Senyum yang aku berikan pada wanita itu sebagai tanda aku bukan manusia yang takluk akan iblis. Sudah terasa? Apa itu kematian? Teriaknya terdengar sangat keras. Semakin ganas menggeram, keempat punggawa itu menyerukan tanda jika bau ajal sudah bisa mereka cium dariku. Liur itu deras menetes dari mulut seakan ingin segera melumat raga ini tanpa ada sisa lagi. Terlihat dalam tatapanku jika mereka menantikan jatuhnya tubuhku untuk menjadi makanan para siluman. Mata mulai meredup menatap. Sesak nafas tidak hanya sekedar panas dalam diri, namun tenggorokan sudah seperti tercekik oleh tangan astral yang tidak terlihat. Cukup, biarkan mereka pergi. Terdengar suara Mbak Sareh. Hanya saja wujud itu sama sekali belum terlihat. Suara yang terdengar disusul dengan derapan langkah kuda berlari, lalu meringkik di belakangku. Bukan hanya itu yang terdengar, auman macan juga dari kejauhan menggelegar. Hadirnya Mbak Sareh membuat ciut nyali kelima dedemit di hadapan kami. Tatapannya tidak setajam tadi. Api di tangan-tangan siluman anjing itu meredup lalu sirna dengan sendirinya. Tentu ini menjadi kelegaan buatku. Dada yang terasa panas juga berangsur reda, kembali membuka mata dengan bernafas seperti biasa. Nyai Sembrani, ucap Dewi Kolo. Cukup Dewi, sudah terlalu banyak jiwa manusia mati di alam ini. Jangan menambah kotor tanah ini, ucap nenek tua yang kini melangkah maju di depanku. Hanya saja wujud Mbak Sareh tidak sama seperti tadi. Bukan berwujud nenek tua, tetapi wanita muda dengan satu tanduk pas di atas keningnya. Terlihat tangannya juga memegang tombak yang sama persis dengan tombak di tangan kananku. Wanita ini menjadi tameng dari benturan hawa magisnya lelembut. Sangat bisa aku rasakan ketika kembali aku bisa berdiri tegak tanpa ditopang. Kembali seperti mendapatkan kekuatan yang tadi hilang. Telinga ini mendengar lagi sebuah ucapan seperti mantra atau rapalan sebuah ajian. Prawinoling jagat Kiai Sabrang Lor, Ratu Sabrang Kulon, Dimadio Samu Barang, manunggal maring ingsun, leburing jagat kerono pangeran, lebur tanpa wujud, sirno kanthi pati kersaning Allah Ta'ala. Tiba Kang Armani sudah membidik dengan panah dari cahaya warna putih. Entah kapan dia datang, tiba-tiba sudah ada di sebelah kananku, berdiri seperti Arjuna dalam pewayangan. Tanpa bergeming dan mengucapkan apa-apa lagi, hanya pandangan tertuju ke depan arah lawan. Semua datang tiba-tiba dengan kemampuan masing-masing yang entah ilmu kanuragan jenis apa yang mereka semua miliki. Menyaksikan hal itu hanya ucapan syukur ini terucap. Masih memiliki harapan untuk kembali pulang dan terlepas dari pelukan kematian di dalam jagat lelembut. Macan hitam yang berdiri tegak di atas lereng juga siap menerkam ke arah gerombolan setan itu. Itu wujud Joko yang juga hadir untuk menolongku. Masih ada semuanya yang siap berperang, hanya ingin mengeluarkan aku dari tanah kelam ini. Kita sudahi semua ini Dewi Hanyun, atau kamu sendiri yang akan menuai ajal, kata wanita penjelmaan Mbak Sareh.
dengan menunjuk dengan tombak trisulanya. "Kali ini kamu menang, Nyai Sembrani, tidak di kemudian hari," ucap sosok itu. Dia lalu melangkah masuk ke dalam tandunya, lalu dipikul keempat anak buahnya meninggalkan kami semua. Hilang sosok itu juga padam api yang berkobar di pohon kering yang masih berdiri. Bulan purnama besar di sebalik bukit juga turun berlahan sampai tidak terlihat lagi. "Pulanglah kalian dan jangan pernah kembali ke sini lagi," kata wanita itu. Lalu sosok wanita bertanduk itu membalikkan badan ke arahku. Kini kami saling berhadapan dengan wujud menjadi nenek tua lagi. Dengan khas ketawa cekikikannya. "Hihihihi. Sudah, pulanglah Nang. Tidak usah cari jalan Sembrani. Itu hanya wujudku. Sudah tidak ada lagi yang mesti dicari di Sepungkruk. Tanah ini tanah kutukan dari zaman dahulu. Jiwa yang memasuki hutan ini hanya jiwa yang mengantarkan kematian. Kasih tahu kepada mereka, jangan datang ke sini." Peringatannya terdengar. "Terima kasih, Mbah," ucapku pada nenek tua itu. "Hihihihi. Ingat ya, Nang, jangan ke sini lagi. Hihihihi." Kembali peringatan itu dia ucapkan. Kabut yang dibawa angin sangat kencang menutup semua pandangan. Bahkan jarak sejengkal pun semua tidak terlihat. Semua hanya asap putih yang berbau wangi yang sangat pekat menyengat. Saat semua itu menghilang, aku tengah berdiri di samping tenda dengan posisi masih ada Mas Pur di sebelah kiri, Kang Armani di sebelah kananku. Hari sudah terang, terdengar suara alam menyambut dengan kicau burung, juga aliran sungai di bawah sana. Senyum terlihat di wajah kedua laki-laki ini, sampai mereka menepuk pundakku bersamaan, lalu melangkah membangunkan Kang Sujanto yang masih tertidur di dalam tenda. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pelukan Kematian. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya cuma mau memperingatkan, tanah kelam itu berdampingan. Jangan pernah memiliki rasa penasaran untuk hanya sekedar ingin tahu. Semua itu tidak sebanding dengan nyawa yang dipeluk oleh rasa kematian. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.